Semangat Selamat siang. siang. Siang abang. Selamat siang. Ya, dari sekte mana abang ini? Saya Kristen, Pak. Iya, buka kameranya bang. Ya kan. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Iya. Aduh. Kenapa nih? Iya, silakan kenapa, bang. Pak? Ini ada Ya, ini, dalil. Pak. Yesus mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Silakan. Oke, Pak. Ya. Ya, Setelah saya jawab, saya boleh bertanya, Pak, ya? boleh. Oke. Di mana dihalalkan, Pak, ya? Ya, Kita buka KPR Kisah Para Rasul 10 ayat 11 sampai 13. oke, silakan Anda baca. Saya bacakan, Pak, ya. Gini, Pak. Boleh. Siap. Ia melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda seperti kain lebar Ya, yang bergantung pada keempat sudutnya dan yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang melata, dan burung-burung di udara. iya. Lalu terdengar suara kepadanya, itu artinya kepada Petrus ini. Bangunlah hai Petrus, Iya. sembelihlah dan makanlah. Itu perintah dari langit. Kita tahu bahwa perintah itu diturunkan dari Tuhan langsung, Pak. Artinya itu suara sudah siapa? boleh. Artinya Itu sudah boleh dimakan. Itu suara siapa? Itu artinya suara dari langit. Suara dari Iya, langit suara itu siapa, abangku? Itu suara siapa? di situ tidak dijelaskan siapa. Nah, ya, Berarti tapi begini, Pak. Tapi kita tahu, Pak, iya. bahwa suara itu datangnya dari Tuhan langsung, Pak. Kenapa Anda tahu bahwa itu Tuhan? Karena itu berasal dari atas, berasal dari langit, Pak. Iya, Sesuatu yang bukankah nanti dulu. Iya, silakan. Sesuatu yang dari langit, itu berasal boleh ditafsirkan dari surga. Karena Yesus pun naik ke langit. Yesus pun dikatakan naik ke langit pada waktu dia bangkit, dia naik ke langit, Pak. Ya, itu suara Ya, siapa yang begitu? Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Nah, Itu suara siapa? itu kita tafsirkan suara dari Tuhan langsung, Pak. Nah, bagaimana kalau itu suara setan? Setan itu dari bawah, Pak. Kan Sesuatu yang setan pasti dari bawah. kata Tidak mungkin dari siapa? atas. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa itu adalah iblis. Begini, Pak. Ya, ya gimana? Sesuatu Gimana? yang datangnya dari langit. Angkasa berasal dari langit, Tuhan. Pak. Angkasa itu Tuhan. langit. Penguasa angkasa langit itu iblis. Yesus pun naik ke langit, Pak. Kita tahu Yesus naik ke langit. Yesus itu tidak turun-turun. Dia nanti turun kalau diikuti tanda. Makanya itu suara dari langit, suara dari Tuhan, Pak. Bukan Iya, berarti dari mana Anda tahu kalau itu Tuhan? kita boleh berkata itu Tuhan, Pak. Berarti tafsir. Boleh jadi. Berarti tapi kemungkinan begini. juga iblis. Kemungkinan juga iblis kan? Tapi begini, Pak, saya juga mau tanya kepada Bapak, Pak. Boleh saya tanya, Pak? Boleh. Tapi di luar tema ini, Pak. Boleh nggak? Kenapa bisa harus keluar, Pak?
karena berhubungan dengan Nabi Anda. Oh, nggak bisa. Ini temanya siapa yang menghalalkan babi? Oh, kalau nggak boleh, udah selesai. Ya, berarti tidak ada dalil penghalalan dari Yesus Pak ya, kecuali dari suara dari langit. Kalau boleh di luar tema ini, saya mau bertanya. Terlalu berat kalau bertanya tentang Islam, sementara babi aja nggak ditahu siapa yang menghalalkan. Pasti Anda bingung juga jawabnya. Oh, nggak bisa, nggak ada bingung. Kalau bahasa Islam nggak ada bingung Pak. Cuma tentang perkawinan. Saya mau tentang perkawinan. Tidak akan Anda bisa terima karena Anda tujuannya hanya mengolok-ngolok pastinya. Saya mau tanya tentang perkawinan. Sementara Islam itu. Nah, Nabi Anda bagaimana perkawinannya? Kenapa dengan Nabi saya? Kenapa? Ada anak Anda yang dikawini sama dia? Bukan, istrinya berapa? Istrinya lebih dari 10. Kenapa? Terus syaratnya apa masalah? Syaratnya apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa syaratnya pernikahan dalam Islam yang halal baginya? Syaratnya apa? Sama tanya. Syaratnya Nabi boleh kawin banyak. Syaratnya apa? Syaratnya gimana? Iya menikah, kawin, halalkan semua. Syaratnya apa? Apakah adil? Apakah di mana? Iya, adil, harus adil. Adil. Kami umatnya harus adil. Ya, umatnya harus adil. Adil bayar. Iya. Adil bayar. Adil. Terus tolong Anda baca di An-Nisa 129. An-Nisa 129. Ya, kenapa dia membahas apa? Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Itu perintah dari bagaimana dok? Aduh, itu bukan berbicara mengenai. Bagaimana ada jawaban? Itu bukan berbicara. Kata-kata dari Allah kan langsung. Kubilang kan, itu kan kubilang kan kalau bahasa Islam pasti bahwa dikatakan tidak dapat kalau bahasa Islam pasti kesurupan. Ilmunya itu tidak sampai. Jawab. Bagaimana? Allahu Akbar. Abang, itu Anda tidak akan sampai ke sana. Ini kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil. Itu bukan berbicara Nabi Muhammad, abang. Kamu sangat ingin berbuat demikian. Wah, kencang kali kalau Islam kan. Itu bukan tentang Nabi Muhammad, Bapak. Allahu Akbar. Surah An-Nisa ayat 129 itu berbicara tentang umatnya, bukan tentang Nabi Muhammad. Itu kan udah aku bilang, jangan sekali-sekali Anda membahas Al-Quran kalau Anda masih makan babi. Jangan. Anda nggak akan sampai. Ya, nggak sampai. Itu membahas tentang umatnya Nabi Muhammad, bukan berbicara mengenai beliau Nabi Muhammad. Oke, masih ada waktu, silakan. Moderator kayaknya lagi istirahat ya. Satu lagi sebelum kita rehat ibadah. Halo. Halo Bang Juma. Iya, semangat siang. Wah, 2 orang naik langsung ya. Iya, Saudara Beta bisa buka kamera? Oke, sabar ya. Kalau saudara tadi itu nabinya Kristen sudah sering debat sama saya dan selalu babak belur ku buat. Kasihan kalau dia mengulang lagi. Oke, semangat siang abang. Dari Katolik Protestan? Dari Katolik bang. Katolik. Ya, oke, silakan abang, langsung aja. Siapa yang menghalalkan babi? Saya singkat saja ya, soalnya tadi ada yang barusan naik itu Bapak tadi itu. Iya. Dia tidak habis bacanya itu. Ya, silakan. Saya teruskan ya di boleh. KPR tadi. Siap. Dia ayat 14. Ya. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak Tidak Tuhan. sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram.
dan yang Terus tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah halal. tidak boleh engkau diharamkan. Itu yang Ya. dikatakan. Termasuk itu kan Allah sendiri yang mengatakannya. Ya, dari mana Anda tahu kalau itu adalah Tuhan yang berbicara? Itu lanjut dari ayat 14, Bang. Iya, maksud saya, dari mana kita bisa tahu bahwa itu adalah Tuhan yang datang berbicara di situ? Itu yang itu suara yang dari langit. Yang dari langit itu jelasnya itu dari Tuhan. Loh, kan belum tentu dari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus kan sudah menamatkan ajarannya tuh. Yesus sudah mengajarkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu satu. Berarti nggak ada lagi ajaran Yesus setelah itu. Yang kedua, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, kalau Anda melihat di dalam Matius 23 atau Lukas 23, itu Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Petrus ini menurut catatan Lukas itu bukan Yesus, apalagi Elohim. Mana ada Elohim berfirman di luar daripada pengajaran Nabi Yesus, nggak ada lagi. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, kamu tidak bisa mendengarkan suara Bapa, kamu tidak mendengarkan suara Bapa, kau tidak bisa melihat Bapa dan tidak bisa mendengar suaranya. Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan bahwa cerita Lukas ini itu firman Tuhan untuk melegalkan, menghalalkan babi. Sementara ajaran Yesus itu adalah usia 29 tahun sampai 33 tahun. Dan Yesus tidak pernah menghalalkan babi itu. Karena begini, Bang. Maaf ya saya potong dulu. Karena Petrus itu kan dia mengikuti aturan hukum ini Yahudi bahwa babi itu diharamkan ya. Nah, makanya dia di situ membatalkan bahwa dia tidak bisa makan sesuatu yang haram. Nah, habis perkataan Tuhan di ayat 15 itu, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, itu selain babi, Bang. Iya, maksud saya gini abangku. Ini kan catatan Lukas. Catatan Lukas ini muatannya memang mau menghalalkan babi. Dan makanya kitab Lukas ini bukan diperuntukkan untuk orang Yahudi. Kitab Lukas ini diperuntukkan untuk non-Yahudi. Sebagai simbol bahwa orang Yahudi memang pengikut orang non-Yahudi sudah boleh makan babi. Sebagai pengikut Yesus. Sementara Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke langit, ucapan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 10 itu Yesus tidak pernah ucapkan. Itu tragedi yang dicatat oleh Lukas dalam catatan dia sendiri pribadi yang mengatakan Tuhan datang kepada Petrus. Itu kan catatan Lukas yang menceritakan orang-orang Tuhan telah datang ke Petrus loh dan Tuhan menghalalkan babi. Nah, orang Yahudi mengkitabkan kitab Lukas enggak? Kisah Para Rasul enggak? Untuk menghalalkan babi ini? Kan tidak, kitab itu ditulis hanya untuk non-Yahudi. Bebas mau nulis apapun di situ. Tuhan datang kepada Petrus. Wahai Petrus, ya Tuhan, aku telah datang kepadamu menghalalkan ini. Sah. Nah, ini kitab ada enggak legalitasnya dari Yesus? Sampai dia berani mengatakan Tuhan datang kepada Petrus. Atau ini catatan-catatan memang untuk diperuntukkan orang-orang non-Yahudi.
Ini bukan firman Tuhan abang yang Anda baca. Itu catatan Lukas di buku keduanya. Untuk siapa buku itu diceritakan? Untuk Theophilus. Bukan untuk dijadikan sebagai sandaran hukum bagi kehidupan seluruh manusia. Anda baca Lukas 1, nomor 1 sampai nomor 3. Kisah para Rasul itu diperuntukkan untuk satu orang, namanya Theophilus. Theophilus ini memang pemakan babi, bukan orang Yahudi. Nah, sedangkan di situ dikatakan Tuhan datang kepada Petrus dan berkata, Petrus bangunlah dan makanlah. Nah, apa yang mau dimakan? Jangan kau mengatakan haram sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan. Apa yang dihalalkan Tuhan? Babi. Enggak ada Tuhan menghalalkan babi. Di mana Tuhan menghalalkan babi? Tapi kalau saudara Kristen kemudian mengatakan ini loh yang menghalalkan babi, berarti sama dengan halalnya babi oleh orang Kristen disebabkan karena Lukas menulis Tuhan datang ke Petrus menghalalkan babi. Berarti alasan makan babi karena informasi dari Lukas. Ya, gitu. Iya. Oke, maaf memang saya cuma sebentar aja soalnya saya mau jemput anak sekolah ini. Baik, Turun dulu ya, abangku, Bang. saudaraku. Ya, ya. Salam kenal Bang ya. Terima Ya, salam kasih kenal. sudah bergabung. Baik. Oke teman-teman sekalian, moderatornya boleh naik sejenak. Saya ibadah dulu. Ibadah dulu sebentar. Habis itu kita naik lagi. Bang Arif masih ada di bawah? Bang Arif ada di bawah? Bisa naik sebentar Bang? Saya ibadah dulu. Kalau bukan moderator yang kita naikkan, nanti ngoceh-ngoceh di sini abangku. Apologet Islam yang lain boleh nggak naik dulu? 10-15 menit lah. Saya harus ibadah, tadarusan sedikit. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di sini ya. Tetap di sini, kita akan tetap lanjut bersama-sama sampai asar. Membahas tema ini. Karena kita belum menemukan penghalalan babi secara akurat dari teman-teman kita non-muslim selain tafsir. Adapun yang terakhir kisah para Rasul catatan Lukas. Berarti yang menghalalkan Lukas dengan menulis cerita Tuhan datang kepada Petrus katanya gitu ya. Nah, kalau kita baca buku Petrus, ada nggak Petrus menghalalkan babi? Nah, di mana tuh ditulis Petrus? Ternyata nggak ada. Cuman di Lukas aja. Lukas aja yang menulis bahwa babi halal karena Tuhan datang kepada Petrus. Begitu Petrus ditanya, Petrus, betulkah ada Tuhan datang menghalalkan babi samamu? Ternyata Petrus tidak menulis. Kemana moderator tadi ya? Ayo. Moderator atau apologet Islam boleh naik dulu sebentar. Boleh naik dulu sebentar. Apologet Islam, ini yang minta permintaan, tak ada yang aku kenal. Sat, kamu bisa naik dulu. Sebentar aja. Boleh? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lincah kali Bang. Ya. Lanjut Bang, mau ibadah Bang? Iya, saya sholat dulu sahabat. Oke. Sholat dulu saya sebentar. Lanjut ya teman-teman, jangan kemana-mana ya. Ya. Aku Ya. tunggu. Lanjut Bang. Tunggu abang. Ada ini. Sadly Blood mau naik dulu sebentar. Oke. Silakan dilanjut ya. Bang Blender, Oke. ini sudah Siap, Bang. moderator di sini. Siap Bang? Sudah. Belum. Ngapain ke atas kalau belum? Buat jadi Belum. moderator dulu. Tunggu ya. Oh Ten, blenderku ini baru diservis Ten. Jangan santai-santai kita diskusi ya. Santai diskusi Ten. Sadly Blade.
Sadli. Sadli. Iya bang, aku parkun ya bang. Oh parkun, oke. Beliau Ya. mau perbanyak followers pasti. Oke, Ya. oke. Lanjut dulu, silakan. Sudah moderator. Siap. Ya buat teman-teman Kristen, mari kita diskusi baik, santun, jangan menghujat. Ini bulan puasa. Kami di sini diberikan ujian untuk menghadapin kalian, cobaan menghadapin kalian. Ketika di dalam diri kalian itu iblis, maka itu akan menggoda manusia dan menyesatkan. Mari kita diskusi mencari kebenaran. Kami baik budi dan baik hati. Asal jangan menghujat, ya. Kalau menghujat kena dor. Kalau menghujat. Ya buat teman-teman Kristen. Nah, mungkin kami sadar selama ini ya, sadar kalian mungkin jarang berani tampil. Silakan Soniku monitor. Ya, Ya, selamat pagi kawan. pagi kawan. Siapa yang halalkan babi? Nah, ini dia. Siapa yang halalkan babi? Siapa itu bang yang halalkan babi? Abang Kristen bang? Ya bang. Bang Sony. Halo? Abang Ya, Kristen. Abang Kristen. Iya betul bang. Betul bang. Bang, jadi betul bang. Di Medan ini kan sekarang libut masalah babi bang. Pening juga aku bang. Aku orang Medan. Kenapa pening? Gini loh Kenapa bang. pening? Gini loh. Nah. Ini kita bukan Kenapa? bicara agama. Bukan bicara agama ya. Iya. Di Medan Betul. demo semua. Hidup babi, hidup babi. Kok hidup babi? Aku pun pening nengoknya kok hidup babi. Nah. Sekarang begini loh. Inilah susahnya Kristen ini. Nggak bisa membedakan mana halal, mana haram. Kenapa aku bilang gitu? Nah, sekarang Nggak, aku tanggapi dulu ya. Tunggu. Oke, bukan gitu, bukan. Nggak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana kata Ya. edaran, mana kata menertibkan dengan melarang. Oke. Sedangkan wali kota itu bukan melarang Oke. tapi menertibkan. Silakan bang. Baik, saya tanggapi. Ya, Abang orang Medan. yes. Di mana Bang di Medan? Hah? Di mana Bang di Medan? Di Medan lah, nggak usah disebutkan di Medan. Ya, kenapa? Saya orang Medan asli. Gini. Sama. Kamu bilang kamu orang Medan. Ya, Oke. Kita jangan menghujat ya. ya. Ya, kamu bilang kamu orang Medan, itu saya pastikan tidak. Yang kedua, Iya. oke. Yang kedua, kalau kamu orang Medan, wali kota kamu siapa namanya? Kenapa ditanya wali kota? Aku Enggak, dia lanjut nanti sekarang kita gini. masalah itu. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah. Apalah ini Oke, diskusi. lanjut. Oke, Langsung, sekarang kita kenapa? masalah babi. Ah, Sekarang kita masalah demo tadi. ah, Tidak ada asap kalau tidak ada api. Percaya nggak? terus apa masalahnya? Percaya nggak itu? Itu Iya. aja dulu. Percaya nggak? Iya, iya. Nah, gitu. Jawaban dari narasi abang tadi sudah terjawab. Apa? Loh, Apa tidak terjawabnya? ada asap kalau tidak ada api. Oke, baik, Tidak sudah. ada demo balasan kalau tidak ada duluan seperti itu, bro. Oke, sekarang saya tanya. Lanjut. Sekarang saya tanya, apakah Silakan. surat edaran itu berisi melarang atau menertibkan? Sekarang saya jawab. Berarti abang kurang jauh apanya? selancarnya Astaga, tentang media sosial. sekarang saya jawab tapi menjelaskan apanya kau ini. Sekarang aku bertanya samamu, surat edaran itu berisi menertibkan atau melarang? Menertibkan itu artinya kau tahu di lapangan bagaimana. Saya ada di situ, bro. Aku tanya menertibkan atau melarang? Bahasanya menertibkan tapi di lapangan berbeda, bro. Saya ada di sana. Hai, sekarang ku tanya, surat edaran itu berisi menertibkan atau melarang? Blender ngerti nggak yang saya bilang Jawab itu? jawab dulu. Sekarang menertibkan udah. Tapi stop, di lapangan stop, itu berbeda, stop. bro. Gak usah kau bilang menertibkan. Ketika menertibkan itu ada penjualan yang tidak. Gini dulu, ketika menertibkan di lapangan dia berjualan di sebarang Kamu tempat. bukan orang Sabar Medan, dulu lah. Blender. Sabar dulu lah, giliran aku bicara lah, bos. Biar kau paham menertibkan mana melarang. Paham ya? Biar kau paham. Ngerti Gini, nggak kau? sabar. Yang namanya menertibkan itu ketika ada orang jual babi sembarang tempat. Maka Saya ada jualan Aduh, di sana Mak. sebelum kau lahir. Sabar dulu lah aku bicara. Gantian dulu Iya, lah biar aku Blender. jelaskan. Biar aku jelaskan, sabar ya. Menertibkan Saya itu. ada di sana sebelum kau lahir. Saya lahir. Aku jelaskan dulu biar kau paham bagaimana menertibkan melarang. Aku nggak bicara lahir kau. Sabar dulu kau, sabar. Biar kau paham bagaimana. Begini loh, biar kau paham bagaimana Udah panik menertibkan. kawan ini gue tengok. Enggak, gantian lah bicara.
Nggak bisa. Ya, silakan. Oke, baik. Bisa, silakan. Silakan, Bro. Nah, Silakan. oke, gini. Yang namanya menertibkan itu ketika ada orang berjualan sembarang tempat, maka akan digeser. Digeser. Berjualanlah kau pada tempatnya. Ingat ya, ketika di lapangan kau melihat orang dia jual di pinggir jalan trotoar, itu ya digeser lah, ditertibkan. Ditertibkan Udah, lah, jangan saya berjualan tangkap. sini. Itu dia. Tapi Saya apakah tanggapi gini loh? ya. Apakah kau pun sekarang masih makan babi? Masih kan? Udah saya tanggapi ya. Ah. Biar fair ya. Jadi teman-teman yang menonton 8.000 ini begini. Si Blender ini berbicara Medan, dia bukan asli orang Medan. Saya asli orang Medan, sampai sekarang saya berjualan di situ sebelum Blender lahir. Aduh. Paham ya? Kau capek kali bilang sama kau nih. Kau jual di mana? Pajak Melati kau jual? Di Pajak Melati. Di mana kau jual? Di mana kau jualan? Blender. Kau jualan di mana? Di Pajak Melati. Makanya saya tanya tadi. Enggak, Nama kau wali nggak usah kotamu pun kau nggak tahu. Enggak usah ke Kau situ. nggak tahu. Sekarang kau beda menertibkan. Inilah kalian. Dengar kau ya, dengar Sekarang kau Sony. kita membahas bukan masalah itu, Gini, Blender. kalau kau gini. Kalian itu ya, Tuhan kalian saja pun kalian atur, apalagi manusia. Jangan bawa Hah? narasi Tuhan ke Kalian- sini. ya Kita iyalah, berbicara. iyalah. Jangan bawa. Berarti kalau kau gini, Sony, sudah kalah di sini kan? Sony, kalau kau nggak mau diatur kota ini, pindah kau dari kota Medan, paham kau? Kalau kau nggak mau diatur kota, pindah kau cari kota yang berbar, paham kau? Jangan kau sibuk kau di sini, paham kau? Kau nggak ngerti Medan, Bung. Gak usah kau ngerti. Apakah Medan siapa pemilik Ini- Medan? Medan itu Melayu apa Batak? Hah? Kau kita pendatang, kau bahas banyak itu? gaya kau. Banyak kali Kita bahasa bahas kau. itu? Udah nggak usah banyak cerita. Sekarang gini, kalau kau Kita bahas itu? gini, jangan kalian memperkeruh suasana Blender, ya. Ingat. kau Jangan nggak ngerti memperkeruh suasana. apa-apa, Oke, Blender, sekarang tentang oh, siapa yang halalkan babi? Siapa yang halalkan babi? Udah, jelaskan aja. Siapa yang halalkan? Silakan. Bahas. Siapa yang Sudah? halalkan babi? Dah. Kau jangan panik kalau berbicara, Blender. Santai aja. Siapa yang halalkan babi? Silakan. Berarti kita bahas tentang surat edaran. Kau sudah kalah ya? Enggak ada kalah menang sini. Siapa yang halalkan babi? Soalnya gini, nama wali kotamu kau nggak tahu. Siapa yang kalau tahu kenapa Udah. rupanya? Kalau tahu aku harus bilang apa sama kau? Hah? Iya, kau tahu barusan karena kau googling sekarang. Enggak, kalau tahu terus mau apa kau? Enggak perlu ke situ. Udah, sekarang kembali tema. Siapa yang halalkan nih? Siapa yang halalkan babi? Kembali ke tema. Sekarang kita bahas masalah babi. Siapa yang halalkan babi? Silakan. Iya, sekarang mau kutanya teman-teman. Ini 8.000 penonton. Mau kita bahas tentang babi? Ya udah, siapa yang halalkan? Silakan. Ih, kau ini anggota Juma tapi kok on kali. Mau kita bahas tentang babi? Siapa yang halalkan babi? Ih, lalap. Ih. Buruk kali ini anak. Heran aku. Entekam karing. Aduh, telat. Telat dornya. Sekarang terjadi keributan di Medan, teman-teman ya. Mungkin kalian sudah tahu beritanya ya. Mereka memperkeruh suasana. Tolong dibedakan. Inilah tidak bisa membedakan mana menertibkan, mana melarang. Oke? Yang namanya menertibkan, hargai dong. Ini tidak berbicara masalah agama, bukan. Tidak berbicara masalah halal dan haram. Ketika kalian melakukan penjualan di sembarang tempat di pinggir jalan, kami yang berpuasa kadang melihat babi itu jijik. Bahkan ada anak-anak melihat congornya dipajang, digantung, jijik loh. Ini kita bicara jijik loh, hargai, toleransi dong ya. Jadi saat ada orang melewatin, terlihatnya babi, terlihatnya congornya, langsung dia mual langsung, karena mual. Nah ketika dia mual, akhirnya batal puasanya, muntah, batal puasanya. Kenapa? Itu menyebabkan kami berbatal puasa. Poinnya ke situ, bukan karena halal haram, tidak bos. Jangan kau samakan, jangan kalian framing seolah halal dan tidak. Ini tidak ada berbicara agama. Hargai kami yang berpuasa. Selama 30 hari kami berpuasa. Kadang ada anak-anakku aja ya, nengok ya aku tengok daging babi, mual ya nengoknya dagingnya ya, nengok kepala congornya itu mual gitu loh. Mual dia, akhirnya apa? Lewat buka, nggak mungkin nggak terlihat di pinggir jalan, di trotoar, terlihatnya juga. Akhirnya apa? Mual, muntah, batal puasa gara-gara kalian. Di mana sih toleransi kalian itu? Di mana? Bukan melarang, juallah pada tempatnya. Ada dikasih pasar, jual ada tempatnya, ada lapaknya, jualan.
Toh kalaupun dimanapun babi itu dijual, tetapnya dibeli orang kan, tetap dicari kan. Jangan kalian memperkeruh suasana. Kami puasa, kami jangan, Islam jangan dipancing bos, sampai ke Sarah kemana-mana, jangan dipancing Islam, jangan. Kita nggak mau ribut ya, hargain orang berpuasa. Kami cukup sebelum ini, sebelum terjadinya surat edaran ini, sebelum terjadi ya, Kristen makan babi kami diam, Cina makan babi kami diam, umat muslim pun sendiri kalau makan babi itu urusan dia sama Tuhannya, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada pernah kami ributkan, itu nggak pernah diributkan ya. Semua mau makan babi, kalian makan babi asapnya ke jalan, kami nggak ribut. Ketika kalian bakar babi itu asapnya itu ke jalan, masuk ke jalan, seharusnya asapnya itu bau loh, nggak enak. Jangan kalian pikir sama selera kita, sama-sama. Kalau kalian nggak punya rasa, nggak ada rasa malu, hargai orang dong. Nggak semuanya sama sikap dan rasa seperti sama orang lain, jangan begitu ya. Asapnya ke jalan, kadang-kadang itu nggak pernah komplain. Aku bawa motor menjemput anak sekolah, lewat ke rumah makan babi, asapnya ke jalan, aku pakai helm, tercium aromanya, bau. Gara-gara itu aku harus mutar jalan, tapi itu kami nggak ribut loh, nggak ribut kami, nggak ribut. Walaupun aku harus mutar jalan setiap hari, mengurangi minyak, mengurangi bensin, nggak ribut. Jadi tolong kalian hargai, jangan kalian memperkeruh suasana bos, jangan disamakan antara menertibkan dengan melarang. Karena jualah pada tempatnya, ini di trotoar. Karena kalian kayak apa? Karena gini, kalian membela babi karena apa? Karena nggak ada bedanya sama babi, nggak ada bedanya. Kenapa aku bilang nggak ada bedanya? Contoh, ketika aku melihat kandang babi sebelah kiri ya, kandang babi nih, aku melihat nih babi nih, ketika saat itu aku ngantar dedak nih ya, ngantar dedak. Pas kebetulan supir pickup yang ngantar dedak nih tawon lagi sakit, aku minta tolong blender, bisa nggak counter tolong blender? Kawan kan, oke. Nah, ketika aku melihat babi di kandang babi nih ya, aku melihat babi ini ada yang menarik ya, babi ini ya. Aku tengok babi ini, dia kawan aku ngantar dedak, aku dalam kendaraan aja nih. Ini babinya ada yang lagi makan tainya sendiri, terus ada yang berguling-guling, terus ada yang kawin dengan jantan, kawin betina, kan begitu kan, kawin betina. Dah, kemudian aku penasaran, apa yang menarik dengan babi ini ya, apa yang menarik ya, apa, tapi walaupun kelakuan mereka seperti itu, ada yang menarik nih dalam babi ini. Nah, apa ya kira-kira, aku berpikir, kayaknya walaupun babi itu kelakuannya seperti itu, ada yang menarik nih. Nah, pelan-pelan aku perhatikan apa yang menarik dari babi ini ya. Setelah itu aku lihat ke kanan, di kanan ada, aku lihat laki-laki oten, laki-laki mukanya peta, lagi berjalan. Dia menggunakan sendal kiri dua-duanya. Ini kok sendalnya kiri dua-duanya, aku bilang ya kan, kok sendalnya kiri dua-duanya. Udah, yang satu nomor 37, satu nomor 42. Udah itu aku tengok dia mengalui kalung salib, ada kalung yang salib, oh berarti Kristen nih, kan gitu. Dia menggunakan kalung salib, berarti Kristen. Di sebelah kanan itu ada orang Kristen, di sebelah kiri ada babi, kan begitu. Aku tengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi, nengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi, oten, babi, oten. Nah, di antara dua ini ada yang menarik aku nih. Nah, aku penasaran nih, apa ya kira-kira di antara keduanya nih ya, kok ada yang menarik? Oten, kiri, kanan, oten. Aku tengok ke kanan, oten, nengok ke kiri, babi, oten, babi, oten, oten, babi. Nah, ada apa ini ya? Nah, ternyata aku dapat. Aku perhatikan, babi ini Tuhannya babi juga enggak ya? Karena gitu aku berpikir, babi ini Tuhannya babi juga tidak ya? Aku cari tahu, oh tidak. Ternyata babi ini tidak menuhankan sesama babi. Nah, itu dia dapat, itu dia aku dapat. Wah, mak, jadi aku pening. Nah, aku melihat Kristen, oten ini manusia, dia menuhankan sesama manusia. Bah, aku berpikir gini, ini kayaknya, tapi setahu aku binatang babi itu, dia nggak punya akal. Tapi ketika dia tidak menuhankan sesama babi, aku anggap dia berakal. Masuk ya ini ya, masuk ya, analoginya masuk ya, pikiran ya. Mungkin kalian sama ya, masuk teman-teman ya, nggak ada ya. Ini pemikiran aku ya, masuk ya. Jadi aku berpikir, ini babi ini, aku anggap dia punya akal, padahal dia tidak punya akal, kan begitu. Kenapa aku bilang tak punya akal? Dia melihat, mungkin dia berpikir, kalau misalkan aku menuhankan sama babi, aku berak, berarti nanti Tuhanku berak. Aku kencing, berarti nanti Tuhanku kencing, kan begitu. Aku makan, berarti Tuhanku makan. Aku makan tai, berarti Tuhanku makan tai. Oh enggak, mau aku. Nah, dan akhirnya masuk ya teman-teman ya.
Masuk ya dari situ ya. Nah, itu dia. Makanya ada yang menarik dari sini semua. Apa ya? Itu ya, babi yang tidak punya akal, tapi dia mampu berakal, tidak menuhankan sama babi. Babi yang tidak punya kesadaran diri, tapi mampu dia menyadarkan dirinya untuk tidak menuhankan sama babi. Oten yang diberikan akal oleh Tuhan, kesempurnaan daripada binatang adalah akal yang untuk berpikir, menilai. Tapi dia berikan kesadaran diri, tetapi dia tidak berpikir menggunakan akalnya untuk menuhankan sama manusia. Benar nggak? Sepakat ya? Sepakat. Berarti lebih keren apa? Babi. Nah, masuk kan? Lebih keren babi daripada orang Kristen. Makanya ketika kita diskusi sama mereka, mereka hidup babi. Padahal tidak ada Yesus mengajarkan makan babi. Tapi mereka makan babi. Itu aja kan? Masuk ya? Masuk bos. Silakan. Ya Bi, ada babi sini, ada babi. Ada babi nggak? Ada babi nggak? Ya. Sebenarnya ini baru telepon tadi kawanku di Medan, aman gak ada keributan di Medan. Apa yang informasi apa yang kau terima itu? Aman. jadi selulabi. Selulabi. Terus mana lagi? Di Medan gak ada kerusuhan, gak ada keributan, justru yang ngantri BBM tadi ada banyak telepon. Siapa yang halal? Aku dikonfirmasi. Udah, langsung cepet. Siapa yang halalkan babi? Siapa yang halalkan babi? Langsung aja. Aku nggak premis. Aku babi, tadi Bang, yang menghalalkan babi di surat 3 ayat 50. Surat 3 ayat 50. Kenapa ke surat 3? Diskusi bagus-bagus. Surat 3 ayat 50. Diskusi bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Kalian kok panas? Kok panas? Kok panas? Jangan panas. Satu babi lepas, satu babi kena mati, satu babi mati. Satu babi mati, kena dor. Satu babi. Ingat ya? Jangan. Diskusi bagus-bagus. Satu babi mati. Tangkap boy, tangkap babinya tuh, potong kepalanya. Satu babi. Siapa yang halalkan babi yang halalkan babi yang di luar Yahudi, yang di luar Israel? Menurut Kristen, siapa yang menghalalkan babi? Yang di luar Israel. Kau bisa nggak diskusi? Babi. Kau bisa nggak diskusi? Ya hukum Taurat untuk bangsa Israel itu. Iya, itu di dalam Ulangan dituliskan mengharamkan babi itu khusus untuk bangsa Israel. Oh, berarti iya, yang halalkan babi di luar bangsa Israel. Oke, tanpa itu kan di perjanjian lama, benar ya? Iya, untuk Bani Israel itu. Oke, kira-kira tanpa ada perjanjian lama, apakah ada perjanjian baru? Tanpa ada perjanjian lama ya, ngapain kok karang-karang lagi? Memang sudah ada perjanjian lama, sudah ada perjanjian baru. Jangan berandai-andai, jangan berandai-andai. Oke, baik. Oke, berarti sekarang gini. Sedangkan kau pengikut Yesus, benar? Tapi Kristen apa tadi? Kota Medan aman. Itu udah konfirmasi tadi. Gak ada keributan. Kau pengikut Yesus. Apakah Yesus menghalalkan babi? Yesus, dia kan orang Israel. Yang di luar Israel. Apakah Yesus menghalalkan babi? Hah? Iya, apakah Yesus di luar Israel babi halal? Di mana tertulis? Iyalah. Di mana tertulis? Hukum Taurat itu hukum di mana tertulis? Bani Israel. Di mana tertulis di luar Israel? Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Gimana ya? Ya, oke. Ya Kau Bani apa? Kau Bani apa? Kau Bani apa? Untuk bangsa Israel. Kau Bani apa? Babi, katanya. Kau Bani apa? Aku Indonesia lah sekarang. Jadi habis jedor. Kau cepet diskusi sama kau nggak ada beres cepet. Woi, dua babi habis, dua babi habis. Dua babi habis. Dua ekor babi ya habis. Kita tumpas babi ini semua kena dor. jangan ya. Diskusi kita bagus-bagus. Apa yang ditanya kami puasa. Udah nih bilang dua babi habis mati. Tangkap boy, ikat seret. Babi berjatuhan. Ya silakan. Sandi aja. Saya di sini berburu babi ya. Tolong ya, saya berburu babi. Ya, Sandi aja. Ya. Monitor. Ya. Ya, saya mau jawab itu. Ya, silakan. Tolong jangan panas. Saya tuh dari tadi Gemas kamu cuma persoalkan babi terus. Terus gimana? Saya tuh dari tadi tuh Gemas dengar kamu cuma bahas babi. Gak pernah
Gemas saya bahas babi waktu saya mengatakan babi oten babi gitu, ya kan? Tunggu. Ya, lanjut. Karena yang jawab itu tidak mengerti. Ya, silakan. Itu Tuhan Yesus bilang itu dalam Matius 5 itu Yesus sebelum disalib. Sebelum disalib kenapa? Waktu Yesus Kenapa? bilang itu dalam itu Matius itu sebelum disalib. Toh? Jawab dulu. Apanya kau bilang sebelum disalib? Maksudnya Iya, gimana? itu kan persoalan masalah haram dengan tidak haram ini. Yang Yesus Siapa yang maksudkan halalkan di dalam- babi? Adakah Yesus Tuhan menghalalkan saya. babi? Tuhanmu Tuhan siapa? saya. Tuhanmu siapa? Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berarti Yesus. bukan Allah Tuhan. Berarti bukan Allah Tuhanmu ya? Berarti bukan Allah Tuhanmu. Oh itu lain lagi ini itu panjang. Kalau itu. Aduh, mati kita. Tunggu. Ya. Bapak bicara masalah babi atau Tuhan? Ya udah nggak apa-apa babi. Nah, Bapak bicara masalah babi atau Tuhan? Ya udah babi. Apakah Yesus menghalalkan babi? Saya bilang Yesus halalkan. Saya jawab itu. Mana tertulis? Coba kau buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10:23. Petrus itu Paulus nyatakan itu. Iya, Paulus nyatakan itu. Ih, mak jangan gila kali, Pak. Baca dulu, jangan dulu disanggah, dengar dulu. Sabar. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Apa? Loh, Apa artinya segala sesuatu? segala sesuatu apakah termasuk makanan? Tunggu dulu, dijawab dulu. Oke, berarti kalau begitu oke. Oke. Apa maksudnya segala sesuatu? Oke, baik. Segala sesuatu diperbolehkan, berarti kau diperbolehkan meniduri mamakmu. Boleh? Tunggu. Boleh? Bapak Ya kan? ini kita kan bicara masalah makan, bukan sampai Ya di udah. situ, Pak. Oke, kubacakan. Boleh ya, segala. Oke, segala sesuatu diperbolehkan. Oke, lanjut. Segala sesuatu diperbolehkan, berarti boleh Ya. tidak makan babi. Oke, Itu boleh. kan- Gak apa-apa, ku ikutin. Boleh. Terus kenapa? Terus sambung lagi. Oke, benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Betul. Terus, Artinya tidak apa lagi? semua berguna. Yang mau makan bisa, yang Oke, tidak mau terus? makan bisa. Kenapa Udah, bisa lanjut. keluar itu di Korintus itu? Karena Oke. Yesus bilang di dalam itu tidak bisa meniadakan itu masalah hukum Taurat. Itu Yesus sebelum disalibkan itu dia bicara masalah itu. Tapi Udah. setelah Yesus disalibkan sebelum mati di kayu salib dia bilang semua sudah selesai. Oke, udah? Sudah? Semua sudah selesai, artinya hukum Bisa aku Taurat tanggapin? itu yang lama sudah berlalu. Bisa Yang aku baru tanggapin? sudah datang. Hukum baru yang Sandi. datang. Oke, Artinya bisa aku tanggapin? Bisa aku Makanya tanggapin? Korintus itu jawab tadi. Ya udah. Bisa aku tanggapin? Iya, Bisa? tanggapi saja. Oke, baik. Tadi ketika kau mengatakan segala sesuatu boleh, diperbolehkan. Benar ya? Betul. Betul. Kalau Bukan saya, di sini itu Alkitab yang bilang. Iya, Bukan benar. saya. Di Alkitab sini saya tidak ada dikatakan makanan. Kalau kau merujuk Betul. kepada dalil ini, oke, sabar dulu. Betul, Kalau kau merujuk kepada dalil ini, segala sesuatu diperbolehkan. Berarti kau juga memperbolehkan untuk meniduri mama kandung kau sendiri? Tunggu, saya tidak mau jawab. Sekarang saya mau tanya, Bapak bicara masalah apa sebenarnya? Loh, Ini kan bicara di sini- masalah makan babi. Iya, Jangan, karena kan jangan keluar dari pembahasan, Pak. Apakah di sini ada menjelaskan tentang makanan? Tidak Kan mungkin. tidak ada. Makanya kan? saya tanya Bapak tadi, apa artinya itu segala sesuatu? Segala sesuatu termasuk meniduri mama kandungmu sendiri. Segala sesuatu itu Pak, yang kelihatan dan tidak kelihatan itu termasuk, betul? Mana ada kelihatan di sini? Tunggu dulu, itu arti bahasa Indonesia Pak, paham bahasa Indonesia? Segala sesuatu diperbolehkan, titik. Betul. Sampai di situ, udah? Oke. Nah, Diperbolehkan, benar. oke. Tunggu. Segala sesuatu. Ya. Apa lagi? Ada sambungannya, benar, dia benarkan di situ. Iya benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Bukan berarti kau membenarkan kalau mau tidur dengan orang tuamu. Itu Loh, jadi cemana? Jadi cemana? Bukan berarti juga kau harus memakan babi. pengajaran itu Pak, itu cuman karanganmu. Kalau sudah Karangan Bapak sampai gimana? ke situ, kan ini kita
Komitmen tadi bicara masalah babi ini bukan ke lain-lain. Fokus Pak, belajar fokus. Jangan bahas yang lain. Benar. Saya fokus karena di sini dalil yang kau sebutkan tidak ada tentang makanan. Makanya boleh dong aku mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar kan? Ya udah. Ke bahasa Indonesia. Loh, kan memang benar. Udah Artinya selesai. Betul, ya iya Pak. Ya Tapi yang saya keberatan itu Pak, karena masa kau ucapkan bisakah tidur dengan orang Bapak ini terlalu kurang ajar sudah bahasa begitu. Wajarkah begitu? Loh, oke, berarti Itu gini. kan sudah Kenapa? Oke, berarti boleh meniduri babi. bahasa yang sudah tidak bagus itu Pak. Loh, ini tapi segala sesuatu kecuali segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan. Boleh. Boleh kalau seandainya gitu. Kalau seandainya dalilnya seperti itu, segala ganti-gantian lah bicara, Bos. Tapi Gini, ganti-gantian lah bicara. Janganlah beradu-beradu, ya. Aku pelan-pelan loh. Nanti tangkapin, ya. Santai, Bos. Gini aku sampaikan ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu untuk membangun. Oke? Di sini tidak ada dijelaskan segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan. Boleh. Boleh. Ketika dalam ada tulis makanan, baru aku tidak boleh mengatakan untuk meniduri orang tua kandungmu. Kan gini segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu, kalau ada dalil situ, berarti Anda boleh meniduri mama kandung Anda sendiri. Berarti Anda boleh meniduri babi. Itu loh. Karena tidak ada konteks tertulis makanan. Paham? Lanjut, silakan Anda yang bicara. Tanggapin. Ya. Karena nggak ada tertulis, nggak ada di sini. Di 1 Korintus 10:23 kalau merujuk kepada dalil ini tidak bisa diterima karena tidak ada tertulis makanan. Karena babi ini makanan, ya. Nggak ada tertulis. Kalau tadi tertulis segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan, boleh kita terima dalilnya. Nah, jadi ini kan nggak ada sini makanan, nggak bisa kita terima, Bos. Silakan, sendiri aja, buka mic-nya. Ganti-gantian bicara, buka, lanjut. Macet. masih ada itu lanjutannya Pak. Jangan stop di situ saja, ada lanjutannya. Tapi tidak semua berguna. Kalau yang berguna silakan, kalau tidak berguna jangan. Sandi, Begitu. yang kita Sandi, babi ini makanan enggak? Tafsirkan Bapak Sandi, punya tadi. Apakah Sandi, kamu tidur dengan orang babi tuamu ini bagus? babi ini makanan tidak? Hah? Babi ini makanan atau tidak? Buat saya, bukan bilang Bapak, buat saya makanan saya. Sandi, babi ini makanan atau tidak? Hah? Ini makanan saya Pak, kami orang Kristen itu. Oke, makanan. Tapi tidak semua Baik, juga orang makanan. Kristen makan Sabar, itu, Pak. sabar. Iya, yang kita bahas makanan. Di 1 Korintus 10:23, apakah ada tertulis segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan? Ada? Hah? Bagaimana? Ada. Itu loh segala sesuatu diperbolehkan dalam hal makanan. Adakah di situ dalam hal makanan? Repeat saya. Hah? Macet loh. Macet. Kita di sini nggak ada makanan. Tidak ada secara spesifik dari situ Pak. Ya udah, kalau tidak di situ tidak ada secara spesifik dia. Secara spesifik dia bahas di situ. Cuman kan di situ kan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, dia benarkan di situ. Tapi ada tapinya di situ. Tapi Apa? tidak semua membangun. Tidak semua berguna. Kalau berguna buatmu ya silakan, kalau tidak berguna jangan. Sandi, yang temanya babi Ya kan ini kan begitu. makanan. Enggak, Sandi, babi ini kan makanan. Yang kita bahas kan makanan, benar kan? Ketika tidak ada tertulis makanan situ, boleh dong saya mengatakan meniduri mama kandungmu sendiri, boleh kan? Karena tidak ada tertulis makanan loh. Itu poinnya. Itu menurut Bapak itu masuk akal tidakkah itu? Loh, tapi Tidak diperbolehkan. mengajarkan begitu. Loh, itu segala sesuatu diperbolehkan. Kan ada lanjutannya Pak.
Kalau Bapak jawab begitu berarti Bapak tidak pahami pembahasan lanjutannya. Kalimat yang lanjutnya. Tapi itu kan ada tapi di situ. Tidak semua berguna. Cari dalil yang lain. Cari dalil yang lain. Ini bukan masalah makanan. Cari dalil yang lain. Tidak usah, Pak. Kalau kita ke sana kemari itu tidak. Apa? Itu jawaban yang pas. Itu cuma satu ayat itu, Pak. Tidak usah ke sana kemari. Satu ayat saja selesaikan dulu. Aibon dia bolak-balik gitu. Aibon. Mana? Masa Cukup itu satu saja. Pahami dulu itu ayat itu, Pak. Ya. Udah, jadi cari. Yang Bang Suma bisa. yang tadi di dalam Matius itu ini macet-macet. Sinyal dia pas macet-macet nih. itu Sinyal dia macet-macet nih. Dia sudah selesai. Hah? Artinya tadi itu juga di dalam Matius 15. Kalau Yesus bicara semua sudah selesai, artinya tidak ada yang tidak ada yang bisa. Soalkan begitu macet-macet sinyalnya ya. Udahlah masalah itu macet-macet. Silakan lagi. Tadi kupikir aku yang macet-macet sinyalku gara-gara dia ilusi aku di phone-nya. Macet-macet. Akan yang lain yang kita bahas makanan teman-teman, bukan yang lain gitu loh. Aku di sini pemburu babi ya, udah 3 babi mati. 3 babi mati dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu juga bang kita ini. Ada jawaban dari teman-teman kita Bang Blender. Yang menghalalkan babi itu siapa? Tadilah cuma 1 Korintus 10:23 dalilnya Bang. Itu aja. Kenapa nggak lanjut ke 25? Di 25-nya itu boleh makan daging apa saja. Jadi kalau misalnya ada yang jual daging manusia di pasar, ya bisa. 1 Korintus 10:23. Ya 25-nya itu yang parah. Jadi memang makin bergejolak Bang masalah babi ini kan tau lah. Di Medan makin bergejolak juga. Oh kan gitu? Mereka nih Bukannya sudah aman? Ya mereka masih menganggap melarang, bukan menertibkan. Oh. Memang susah lah kita diskusi sama orang ini. Susah kali diskusi sama orang ini. Sampai Dianggapnya dilarang gitu. Melarang, iya. Kan beda. Padahal kan bukan. Bukan. Kan beda kan. Kita kan kadang-kadang bukan melihat halal haramnya, jijiknya itu. Kadang-kadang kan jijik menyebabkan apa? Mual. Congornya pula dipajang situ, congornya. Congornya dipajang. Kadang kan mual kita kan, mual akhirnya apa? Muntah, batal puasa. Gak mikir orang itu. Iya juga sih, betul-betul masuk di akal. Bukan melarang, tapi mereka menertibkan, bukan melarang, beda menertibkan. Makanya kalau tidak mau inilah hotel nih. Tuhannya saja pun diatur, apalagi manusia, ya kan? Tuhannya saja pun dibantah, aturan Tuhan dibantah, apalagi aturan negara. Iya betul juga. Kalau nggak senang pindah, kalau nggak senang pindah sana, cari tempat yang bisa nggak ada aturan, gitu loh. Iya. Masya Allah luar biasa. Kita naikkan lagi teman kita yang makan babi, kita tanyai yang menghalalkan babi ini siapa gitu kan? Betul nggak? Ya mana? Di mana Bang Blender tadi? Mana Bang beliau? Blender di mana? Udah turun dia, udah turun. Udah turun dia. Mau ibadah kayaknya, waktu ibadah bagian dia mau Kota Medan. membantah. Ayo pergi pemerintah sana membantah. Jangan di sini tentang perihal babi itu.
Di Quran aja kalau kalian menyembelih karena Allah, kalian bisa loh makan babi. Masalah generasi. Coba kamu baca surah Al-Baqarah ayat 133 Kak. Coba Kalau silakan Anda. Allah hanya mengharapkan memakan daging, darah, kotoran, bangkai, daging Terus? babi, Terus dan binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah. Jika kalian memakannya, menyembelih karena Allah, ya babi juga bisa. Contoh, ya, kamu kan sudah ada dalil situ haram babi, kok kamu rubah lagi menjadi halal? Nah, begini. ini karakter iblis begitu, abangku. Suka memutar. Coba kamu membaca ayat Al-Baqarah itu sehingga habis, Bang. Ya, dikatakan haram, babi itu haram. Iya. Jelas sekali. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Haram babi. Bersembelih tidak karena Allah. Iya, itu makanan-makanan. Itu binatang di luar babi. Kalau babi mau dia pakai nama Allah atau tidak nama Allah tetap aja haram. Bang, di situ ada menjelaskan. Aduh, Anda mau menjelaskan saya tentang kitab suci saya. Sekarang kitab suci Anda yang menghalalkan babi siapa di Bible? Di Bible siapa yang menghalalkan babi? Nggak usah so tahu, kepala besar tapi nol. Siapa yang menghalalkan babi di Bible? Silakan. Kamu takut jelaskan siapa yang menghalalkan babi? Surah Al-Baqarah ayat 137. Saya sudah baca, itu haram, tuyul, binatang tuyul, binatang yang disembelih haram babi, sudah jelaskan haram babi. Kalau kalian mau membunuhnya karena sekarang, Allah bisa. Coba terangkan kepada saya siapa yang menghalalkan babi. Mereka di dalam ini kitab Anda. Mereka ini kampret, pemakan babi, mau menipu umat Paulus. Jelas-jelas di situ dikatakan babi haram, anjing haram, bangkai haram. Sudah jelas-jelas dikatakan begitu. Mau lagi dipelintir Al-Quran. Betul karakter iblis. Karakter iblis. Dan binatang yang disembeli bukan karena nama Allah. Binatang yang dimaksud di situ di luar babi, ayam, kambing, domba, sapi itu halal. Tapi kalau dia disembeli bukan pakai nama Allah tetap haram. Tuyul, dasar pemakan babi, suka pelintir kitabnya orang juga ikut dan pelintir. Ya, assalamualaikum. Waalaikum. Siap. Ada Mario Pasapo. Satu yang saya ingin tanya di pasal 25 tadi Matius apakah itu? Paulus, Martin, apakah semua itu? Bahwa babi itu dilarang. Iya, pokoknya anjong bahasa anak Martin, Paulus apa poin? Yang jelas bahwa Roh Kudus itu adalah ruh yang hidup sama kita. Wajiblah manusia ikut dengan ajaran sesuai kitab Al-Baqarah, penjelasan di 177 ya. Kitab-kitab terdahulu sebagai pedoman dan disempurnakan oleh Nurul Karim Cahaya. Yang saya mau tanya begini, daging manusia tadi itu Bang, coba jelaskan. Saya penasaran karena Sumanto pernah memakan daging. Apakah lebih bagus Sumanto daripada yang memakan babi? Itu yang saya mau tahu. Itu yang 1 Korintus 10 nomor 25. Ya. Apabila engkau membeli daging babi di pasar daging, lalu pulang ke rumahmu dan kau tidak tahu itu daging apa, tidak perlu kau tahu itu daging apa, nggak usah, makan aja gitu. Jadi daging apapun, tidak perlu kau tahu itu daging apa, gitu dalilnya. Oh iya. Iya. Saya paham. Terus begini, kan di Makassar ada pasar apa gitu, yang pasar penjual babi. Kebetulan tidak lagi jalan, saya harus potong kupas lewat situ. Baunya itu, amisnya itu, kira-kira pendapatnya siapa bagaimana? Iya, itu kan itu di pasar, memang tempatnya. Itu pasar, berarti mereka punya
legalitas untuk menjual di situ karena itu kan makanan mereka. Tidak bisa juga kita larang. Yang salah kalau kita datang di situ. Datang di situ beli. Ya, kalau lewat ya. Tidak beli, hanya lewat. Oh iya ya, oke lah kalau begitu. Makasih banyak Sampo. Naikkan teman-teman yang suka makan babi. Kita jelaskan ke dia. Yang cuma Sumanto di tadi. Saya berpikir begini, Sumanto lebih bagus daripada pemakai yang lain. Karena Sumanto pernah makan manusia waktu di sawah disembeli. Itu aja. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arisannya Sumanto naik. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan teman-teman non-muslim naik menjelaskan ke kita. Jangan coba masuk ke Al-Quran. Jangan. Ilmu Anda nggak sampai ke sana. Nggak usah lebay, sok paten gitu. Al-Quran itu tidak akan pernah bisa sampai di otak kalian selama kalian masih makan babi. Halo, semangat siang saudara Bob. Halo, assalamualaikum kakak Bang Juma. Waalaikum, dari mana ini? Dari Ternate, Maluku Utara, Bang Juma. Iya, agamanya apa abang? Agama Islam bang, kepencet itu bang. Alhamdulillah. Salam sama Sultan Tidore Ternate ya. Sahabat Purwo Triatmoko, makasih banyak teman yang di YouTube. Semangat yang di YouTube juga semangat. Oke, teman-teman silakan. Yang non muslim naik jelaskan ke kita. Ini sudah berapa jam belum ada yang mampu menjelaskan pijakan makan babi itu di mana dalilnya. Bang Blender mau naik silakan. Mana beliau? Halo, selamat siang Bang Suma. Saya cuma komen sedikit aja, barusan itu Oten apa nggak bisa membedakan dan atau dengan bahasa dan atau itu jelas-jelas tulisannya, maksudnya soal yang diharamkan babi udah diharamkan. Bukan atau, itu kan kata-katanya dan. Jadi kalau atau berarti ada pilihan, ada choice pilihan, gitu kan. Betul. Kalau ini dan berarti babi itu haram dan yang satunya juga bisa halal, yang lain gitu maksudnya. Jadi itu aja, kadang-kadang untuk hal kecil aja Oten nggak ngerti, apalagi yang berat-berat gitu. Jadi suruh naik bang, kalau yang pinter aja, yang nggak pinter mah nggak usah ya bang ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masukan ilmu dari abang kita. Ayo teman-teman yang non muslim naik ke sini yuk, kita bahas ini. Tema ini menarik untuk dikaji karena ini adalah makanan yang diharamkan gitu. Memang makanan binatang yang menarik hati, menarik lambung, perut. Intinya daging babi itu nikmat kata orang-orang, ya, makanya diharamkan untuk sebagai ujian gitu. Nah, silakan saudaraku Kristen naik ke sini jelaskan ke kami kok bisa gitu. Halal itu disebabkan karena sebuah konsep yang berasal dari mana? Kalau Yesus kan udah jelas haram babi itu. Semangat siang saudara. Bro. Dari agama mana bang? Kristen. Bisa buka kamera silakan. Waduh. Nabi kamu aja nggak berani buka kamera bang. Buka kameranya saudara Braden. Iya, Nabi kamu juga nggak berani on cam kok bang. Mau bahas tema atau mau berantem? Terserah bang. Ya, ini mau bahas tema. Kalau mau berantem di gereja, jangan di sini. Kita tidak mau berantem. Kamu nggak cukup untuk dijadikan lawan berantem. Kecil, sekali tiup pingsan kalian. Ya, orang yang lengkap senjata aja babak belur kami buat. Apalagi kalau cuma modal gigi babi. Jadi nggak usah mau ribut. Kita diskusi aja yang baik-baik. Kenapa sih? Diskusi yang bagus-bagus kenapa?
Nabi kami jelas, silsilahnya jelas. Rasulmu, nabimu Paulus, mana dia, dari mana dia, siapa orang itu? Ayo teman-teman silakan naik, minta permintaan. Yang non muslim, tapi ya yang muslim tidak usah ya teman. Nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Zuma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa. Waduh, moderator kejam kali bang. Orang baru mau bagi THR, gak dapat deh kita. Abang tadi itu baru-baru jualan pos kambling, baru mau dibagi hasilnya, langsung diturunin gimana? Halo. Ya kafir, penyembah batu. Buka kameranya, buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan. Buka kamera bang. Kafir, kafir. Gak usah emosi. Batu aja kau anggap bisa menghapus dosa. Waduh. Ayo mau diskusi nggak nih temanya nih? Siapa yang menghalalkan babi? Ayo. Nggak mau? Ya sudah, di bawah. Di bawah bang, silakan urut-urut babi. Oke. Dinaikkan lagi. Teman-teman silakan. Tadi Bang Blender kemana? Halo Nelson. Semangat siang. Bisa buka kameranya bang. Bang MK, barakallah, Masya Allah. Orang baik, luar biasa. Oke silakan Bang Nelson. Bang Juma. Siap. Dari mana bang? Bisa gabung sama Edis TV kah? Edis TV live itu. Suruh ke sini. Suruh ke sini. Kejauhan kalau saya ke sana ke luar negeri. Dia yang harus masuk ke sini. Live bang, live. Iya, sampaikan di sana saya sedang live, suruh ke sini. Udah sampaikan sana. Bang Suma lagi live, suruh sini. Cepat. Hah, kamu lihat jagoanmu itu. Suruh naik ke sini. Coba Bang Juma minta ini. Ngapain saya ke sana? Ngapain saya ke sana? Soalnya dibilangin sama Bang Edis, katanya Bang Juma nggak berani. Yang nggak berani itu yang kabur ke luar negeri. Aku tetap di sini, di negara yang kucintai. Ada yang bisa membuat aku kabur. Siapapun ente. Tanya dia, saya tunggu sekarang. Ini ada tema makan babi haram atau halal. Hayo, suruh ke sini. Jangan kabur-kabur mulu. Oke. Edis bahasa agamanya mencret, tidak bisa dia. Semangat siang saudara. Nah, apa kau boneng? Halalkan babi itu agamamu. Kalau PPP agamamu menghalalkan. Buka kamera, buka kamera, jangan emosi. Wah, masa begitu? Ayo. Tidak emosi. Ya sudah, buka kamera, kita diskusi. Jangan kejang-kejang. Kenapa santai, relax, santai. Relax, santai. Ya sudah, ayo kita diskusi. Boneng. Kau boneng. Betul mai kau sana. Aduh, kasihan ya teman-teman, kasihan. Ayo, saudara Sandi aja silakan. Dari Ya, agama mana? siang. Siang. Oh, Kristen Bang Kristen. Oke, silakan buka kameranya.
Ini saya putar begini Bang Sumatan. Saya punya kamera nggak bisa diatur lagi ya. Nah ini baru bagus. Ayo Nah, Bang. itu ya. Jadi saya balik soalnya nggak bisa, pengaturannya itu sudah rusak. Jadi saya cuma bisa bicara begini. Oke? Iya, udah bagus begitu Bang, udah bagus. Itu kan itu. Ini kan Bang Suma tanya itu siapa yang menghalalkan babi, kan begitu? Iya, iya betul. Ya Tuhan saya. Di mana? Di mana Tuhan Anda menghalalkan babi? Kembali lagi ke 1 Korintus. Waduh. 10 ayat 23. Bukan Yesus ya? Bukan Yesus yang menghalalkan Bang ya? Tunggu dulu, kembali dulu. Itu kan Alkitab. Bukan Yesus berarti ya Bang yang menghalalkan Itu babi? Paulus tulis itu muridnya siapa kah? Oh berarti Paulus yang menghalalkan ya? Paulus tulis itu siapa punya murid itu Paulus? Muridnya Tunggu. makhluk Paulus yang itu datang. muridnya siapa? Murid dari makhluk yang datang kepadanya mengaku Yesus. Jawab yang betul. Saya sudah menjawabnya Bang. Itu kan pengikut Kristus. Ya. Itu kan betul. pengikut Kristus. Betul sekali. Berarti yang diajarkan Paulus adalah ajaran Kristus, ajaran Yesus. Betul tidak? Iya betul. Jadi yang dia tuangkan Paulus di 1 Korintus itu adalah pasti dia dengar dari Tuhan Yesus. Ya. Betul tidak? Oke, boleh saya bicara? Boleh. Ya silakan. Oke, dengarkan baik-baik. Yang datang menjadi guru bagi Paulus adalah mengaku Yesus tapi bukan manusia. Itu dulu. Yang datang kepada Paulus namanya Yesus Kristus. Tunggu dulu. Ini kan tapi bukan saya manusia. jawab tadi di Bang Suma masalah makan Ya babi. Pauluslah yang menghalalkan babi. Katanya Paulus menerima ilmunya dari Yesus Kristus. Kenapa dia pernahkah bertanya? Sabar dulu, belum selesai. Tetapi Yesus Kristus yang datang kepada Yesus Kristus yang datang kepadanya bukan anak Maria. Tapi yang jelas itu yang datang kepada Paulus itu Yesus Kristus. Iya, mengaku Waktu perjalanannya Yesus. kemana itu Bang? Ke Damsyik, mengaku Yesus, tetapi bukan manusia. Tuhan. Nah, sekarang anak Maria Kan di manusia situ atau dia bukan? bilang Saulus. Udah. Siapa? Anak Maria itu manusia atau bukan? Manusia. Yang datang kepada Paulus menurut Paulus manusia atau bukan? Tuhan. Nah, bukan, berarti beda. Namanya Tidak. sama, Yesus. tapi beda oknum. Itu menurut Bang Suma. Itu menurut Tapi Paulus. menurut Alkitab tidak Iya, demikian. coba Anda baca Itu Galatia 1. tafsiran Bang Suma. Coba Tapi baca keyakinan Alkitab bahwa itu yang datang itu adalah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia. Oke. Coba Makanya dia baca bilang Galatia. Saulus, kenapa kau mengkhianati aku? Coba baca Galatia 1 nomor 1. Coba baca dulu. Tunggu dulu Bang Suma. Enggak usah terlalu jauh dulu, kita Nggak selesaikan jauh, dulu ini justru di sini. Anda yang jauh. Yang datang kalau kita menghalalkan, dengar, yang datang menghalalkan babi itu bukan anak Maria. Tetapi saya sosok tidak bicara bilang anak Maria. Tetapi Saya bilang sosok Tuhan Yesus. Iya, silakan Anda mau tuhankan, mau Anda hilangkan, bukan urusan saya. Saya hanya mengatakan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria, bukan Yesus yang asli. Yesus. Bukan. Makanya saya itu bilang. menurut Bang Suma. Nah, sekarang Anda Tapi baca. menurut orang Kristen. Boleh nggak Anda baca Galatia 1 nomor 1? Boleh nggak?
Ya, Bang Suma saja yang bacakan. Karena saya jujur saya tidak pegang Alkitab ini. Saya punya Alkitab, cuman saya di dalam bentuk elektronik ya, di dalam HP. Tapi kalau saya keluar dari situ kan saya kan tidak bisa video call lagi dengan Bang Suma kalau begitu. Dari Rasul Paulus yang diutus bukan oleh manusia. Bukan manusia yang mengutus, tetapi Yesus Kristus. Sebenarnya orang Kristen yang di dalam Alkitab itu, yang di dalam Alkitab. Apa lagi? Oke, kembalilah ke masalah babi itu. Berarti yang menghalalkan babi bukan Yesus, tapi makhluk goib. Yesus manusia. Makanya saya yang tanya datang tadi, kepada Paulus bukan manusia, makhluk halus, beda. Yesus namanya memang sama. Tidak ada dibilang di situ makhluk halus. Itu Paulus mengatakan. Paulus yang mengatakan. Paulus yang mengatakan, Galatia 1 nomor 11. Saudara-saudaraku, aku tegaskan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Siapa? Galatia 1 nomor 11, baca. Mati meja. Apa dia bilang? Tunggu saya keluar. Saudara-saudaraku, keluar ini kita bahas masalah babi. Iya, tidak. Babi halal oleh Paulus. Sementara Paulus menerima pengajaran halal babi itu bukan dari anak Maria, dari makhluk halus yang mengaku Yesus. Itu dalilnya Galatia 1. Ini yang salahnya Bang Suma, karena Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Silakan. Iya, silakan. Nomor 11 nomor 12 baca. Silakan. Anda baca, buktikan kalau sudah dibaca? Sudah dibaca? Gimana? Enak dalilnya. Ternyata yang datang kepada Paulus bukan Yesus manusia. Kalau bukan Yesus manusia dan bergelar Kristus, berarti dia Kristus palsu. Karena Yesus manusia itu, kenapa dia disebut Kristus? Karena dia diurapi. Kalau dia bukan Yesus manusia, berarti dia bukan Kristus. Kalau dia bergelar Kristus, berarti palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Kristus palsu datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Sayang Paulus membocorkan rahasianya sendiri, bahwa yang datang bukanlah manusia. Stop. Yang Bang Suma. Saya lihat dari Anda sudah baca. Selalu menekankan. Anda sudah baca. Sudah. Paulus mengatakan bukan yang datang kepadanya manusia atau bukan manusia. Manusia atau bukan manusia. Yesus itu Kristus Tuhan. Bukan manusia atau bukan manusia. Dia bicara Injil di situ. Coba yang nyambung. Bukan manusia. Tapi Injil. Anak Maria bukan manusia. Yesus Kristus itu dibilang Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Yang datang kepada Paulus bukan Injil manusia, yang datang kepada baik. Maria.
Yang datang kepada Maria manusia atau bukan? Injil. Yang datang kepada Maria manusia atau bukan? Nah, yang datang kepada malaikat. Kenapa jadi blon? Yang datang kepada Maria lahir dari rahim Maria manusia atau bukan? Ya kan kau bilang tadi yang datang kepada Maria itu kan malaikat. Iya, memberitakan lahirnya manusia atau bukan? Betul. Yesus Betul apa? Kristus. Manusia yang disebut manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Tunggu. Tapi yang dikandung Maria itu siapa di situ sebelumnya itu? Daging. Kudus. Roh Kudus. Udah, yang datang kepada Maria lahir di rahim Maria tapi kau cuma ambil sana ambil sini. Yang lahir manusia, sini, tidak memahami semua. Yang mengajarkan manusia, makanya penjelasanmu ngawur. Jadi tadi bicara masalah kesimpulannya yang menghalalkan babi adalah makhluk halus. Yang menghalalkan babi adalah makhluk halus yang datang memakai nama Yesus. Tidak mau menerima. Udah, abang dibawa. Kau cuma mau menang sendiri, egois. Biarin aja, saya kan berdata, Bang. Jadi yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, kata abang tadi, itulah yang mengajarkan Paulus untuk mengatakan babi halal, kan gitu. Nah sekarang kita tanya tuh, apakah itu Yesus asli? Ternyata bukan manusia. Kalau bukan manusia, lalu dia bergelar Kristus, berarti palsu. Karena yang disebut Kristus adalah manusia yang diurapi. Begitu mi keterangannya. Berarti kalau Anda mengatakan babi halal oleh ajaran Paulus, berarti yang menghalalkan adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Ada yang menghalalkan babi, tapi ternyata bukan Dharma Wulung yang menghalalkan babi, bukan dia, tetapi makhluk halus yang datang ngaku Yesus. Syukran sahabatku Dharma Wulung yang baik hati, barakallahu fik. Halo, semangat siang. Selamat siang Juma. Bisa buka kamera Bang? Silakan. Kita mau diskusi, tapi ada sesuatu hal yang saya perlu hormati di sini tentang sahabat saya di sini. Gak buka kamera, boleh nggak, Juma? Makasih abangku Afida. Sehat selalu, panjang umur. Masalahnya di sini juga kita harus menghormati ada 7.000 lebih orang yang sedang nyimak dan mempersyaratkan diskusi ini harus buka kamera abangku. Enggak apa-apa, kita kan bukan mau membahas hujat-hujatan. Pasti saudara saya Islam itu yang nonton Anda akan bangga. Wih, saudara saya ternyata makan babi karena ada legalitasnya dari Yesus. Kan begitu. Nah, buka kamera. Saya mau buka kamera. Ya, ada dua hal yang perlu kita diskusikan di sini, Juma. Pertama tentang pedofil dan juga tentang babi. Jadi boleh. Boleh buka kamera, kita bahas pedofil. Satu gini, Pak Juma. Iya. Coba Juma jelaskan dulu ciri-ciri orang pedofil, baru nanti saya akan buka kamera, kita bahas tentang babi. Oke, baik. Kalau pedofil itu pertama penyakitnya itu dari lahir. Korbannya itu banyak anak-anak kecil. Oke, dan cenderung mereka ini, pedofil ini cenderung memang sukanya kepada anak-anak kecil.
Dan itu banyak di barat penyakit seperti itu. Ditemukanlah elit global sekarang ini, orang-orang hebatnya dunia ini, dan semuanya beragama Kristen, ketahuan bahwa mereka adalah penikmat anak-anak kecil, bahkan mereka terindikasi suka makan daging anak-anak kecil. Itu pedofil. Ya, Kalau pedofil itu tidak menikahi, korbannya pedofil itu pasti trauma, takut sama pelaku. Trauma yang berkepanjangan yang bisa menyebabkan kemudian korbannya ini depresi, stres berat. Nah, ini yang terjadi di beberapa ditemukan di gereja-gereja barat, di pemakaman-pemakaman, kuburan-kuburan anak-anak kecil yang mati akibat korban pedofil. Itu yang Anda harus tahu. Itu dia pedofil itu. Berarti kalau seorang dewasa yang pedofil terhadap anak kecil, kalau dinikahi yang anak kecil berumur 5 tahun atau 6 tahun, itu nggak pedofil? Enggak, beda. Kalau dinikah kalau dinikahi nggak pedofil namanya. Pedofil itu dinikahi itu bukan, apalagi kalau dinikahi itu karena perintah. Itu bukan pedofil. Nah, berarti kalau ada perintah. Berarti kalau ada perintah, baik itu perintah dari keluarga, perintah dari Tuhan lah kita contohnya, untuk menikahi anak kecil. Sekarang buka kameranya dulu, buka kamera dulu Bang. Buka kamera dulu, silakan. Baik, saya akan buka kamera sesuai dengan janji saya, bro. Karena sekarang giliran saya yang bertanya, boleh ya? Saya dulu lah Bang. Kan sudah selesai. Sudah selesai. Buka kameranya. Sekarang saya yang bertanya. Saya yang bertanya. Saya yang bertanya padaku. Saya yang bertanya. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya, tolong kita saling menghargai. Oke, silakan. Oke, pertanyaan saya. Jangan bertele-tele ya. Enggak bertele-tele. Oke, silakan. Oke. Apa tujuannya Tuhan Anda turun ke bumi mengisap puting wanita dewasa? Padahal dia adalah Tuhan. Silakan. Baik. Silakan. Saya akan jelaskan tentang itu Juma. Ya. Jadi karena ini saya orang Kristen, tapi saya menghargai. Iya, saya tahu dari cara Anda bertanya. Jangan bertele-tele, Bang. Anda mengatakan jangan bertele-tele. Sekarang tolong jawab, apa fungsinya Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap puting wanita dewasa? Jawab. Sekelas Juma nggak ada. Ya, jangan bertele-tele. Ngapain? Saya Kristen. Nggak usah bertele-tele katanya. Nah, jawab silakan. Saya diam. Jangan kayak gini diskusi. Saya diam, silakan. Baik. Apa fungsi Tuhan Anda turun ke bumi isap tete wanita dewasa? Fungsinya apa? Silakan. Ya, sebelum saya jawab itu, Juma puasa. Saya puasa. Kok bicara vulgar seperti itu? Dibolehkan? Saya bicara Bible. Bukan. Kenapa? Malu. Malu ada Tuhan turun ke bumi mimi puting wanita dewasa, malu. Sekelas Juma. Loh, itu dalil. Ini bicara dalil. Itu dalil. Dalil Lukas 11 nomor 27, Tuhan Anda mengisap puting wanita dewasa. Apa fungsinya? Jawab. Jawab. Juma puasakah? Jawab. Itu bukan hak Anda saya puasa atau tidak puasa. Jawab aja. Jangan ngeyel. Malu. Ya sudah, jawab. Coba ulangi lagi. Apa fungsinya Tuhanmu yang katanya Tuhan, tapi turun ke bumi isap puting wanita dewasa? Kau tahu apa arti Tuhan? Saya tidak tanya. 7.000 inilah karakter Juma. Loh, saya bertanya, mana jawabanmu? Saya bertanya, ada Tuhan turun ke bumi mengisap puting wanita dewasa. Apa fungsinya?
Enggak Apa tujuannya? Silakan. Enggak ada tujuan, enggak ada tertulis di situ. Lukas 11 nomor 27. Tidak ada tertulis di Silakan situ. Anda baca. Tidak Silakan ada. Anda baca. Silakan Anda Jadi baca. teman-teman, Jadi teman-teman. Jadi teman-teman. Lukas 11 nomor 27 jelas mengatakan Tuhanmu menghisap tete wanita dewasa. Baca. Baca. Baca sendiri. Baca sendiri. Kamu kalau menghujat juara satu, giliran Tuhanmu saya tidak menghisap puting, Bang, puting. Bang, puting. Juma. Tahu enggak? Teman-teman, Tuhan inilah ngisap karakter puting. Juma. Itu pertanyaanku. Jawab Enggak ada pertanyaanku. tertulis. Bagaimana Lukas saya 11 menjawab? Tidak ada 27. tertulis. Lukas 11 nomor 27. Di situ sudah saya baca, tidak ada di situ menghisap puting. Oke, saya buka ya, Jangan kabur. Silakan buka, silakan. jangan kabur. Teman-teman, inilah karakter Juma yang takut dia kan? Takut. Udah kau yang takut, kau yang framing. Ngapain kau bahas pribadiku? Kita kan berbicara dalil. Buka maskermu dulu. Masker lagi dibahasnya nih. Itu Edis sudah buka kacamata, kau nggak berani. Nih kita lihat. Buka. Ada Baca. Tuhan isap puting wanita dewasa. Di mana itu? Mana? Ini. Lukas Gimana 11 nomor 27. Gimana? Sabar. Jelaskan dulu di mana tertulis. Jelaskan dulu di mana. Sabar. Nih, 27 nih. Iya, di kitab mana? Terjemahan lama Lukas 11:27. Malu. 11:27. Teruskan aja. Saya baca. Besarkan. Kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Mana? Tete yang engkau isap. Mana? Tete yang engkau isap. Jum. Di zoom. Oke, di zoom. Berbahagialah tete yang engkau isap. Mana dia? Tunggu, sabar. Zoom lagi, zoom. Ini kita zoom. Terus mana? Zoom lagi. Yang telah engkau hisap tete. Tete hisap tete. Mana? Ini tete. Tete ini matamu pindah ke lutut. Ini tete. Gak jelas pun. Ini apa bacanya nih? Coba kau baca dulu perikopnya. Biar jelaskan nanti itu. Baca perikop. Sekarang baca perikop. Iyalah. Baca perikopnya. Baca perikop, teman-teman. Gimana? Sekarang ini Juma. Berbahagialah. Juma. Dengar dulu Juma. Tete yang telah engkau hisap. Semuanya cari kau mengartikan ayat itu. Tuhan turun ke bumi, isap tete. Dulu Juma. Tuhan turun ke bumi, isap tete. Malu kau kan? Tuhan gila sendiri dia. Kenapa harus isap tete? Juma. Kau ditonton 7.000 Juma. Harus isap tete Tuhanmu. Jadi teman-teman, Tuhan datang kepada Abraham, tidak isap tete. Tuhan datang ke Adam di Gan Eden, tidak isap tete. Tuhan datang kepada Daud,
tidak Mari isap kita dengarkan orang yang Tuhan lain datang berbicara. kepada Musa juga tidak isap cece. Tuhan datang kepada pemakan babi malah isap tete. Mukanya sudah mulai pucat. Mukanya sudah mulai kasihan sedih melihatnya. Nampakkan mukamu cuma berdiskusi kita. Oh, mukanya sudah mulai kayak telur rebus, mulai pucat dan senyum malu, ingin menghujat, tapi ternyata Tuhannya isap tete. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu isap tete wanita dewasa? Jawab. Nampakkan mukamu cuma. Alamak. Nampakkan mukamu. Kenapa Tuhan lo takut dia mengisap tete wanita dewasa? Ayo, kenapa? Aku ingin menggauli. Alamak, tidak ada dalilnya. Kamu ngarang karena hujat. Aku ada dalil. Tuhan turun ke bumi. Isap tete. Isap tete. Ada Tuhan. Tuhannya isap tete. Tuhannya isap tete. Awa ama. Kalau orang suka wanita itu wajar. Tapi kalau kau berani menghadapi aku, ini apa namanya? Kalau kau berani menghadapi aku, buka kameramu. Aku sudah menghadapimu. Jangan lari, jangan pucat. Nampakkan mukamu Kau Juma. menghujat dengan membahas pedofil. Tuhanmu bukan pedofil lagi. Isap puting wanita dewasa. Takut dia. Kenapa enggak isap puting gajah atau puting kuda saja? Teman-teman yang Kenapa menonton harus 7.000, puting wanita? mari kita dengarkan Dulu seorang Tuhan Juma katanya yang sudah pernah lain datang ke kejiwaannya. Musa, tapi tidak pakai isap tete dulu. Seorang Sony datang, kau sudah ketar-ketir loh Juma. Tuhan Juma. isap tete. Seorang Sony datang, kau sudah ketar-ketir Juma. Ketar-ketir Tuhannya isap tete. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhan lu isap tete? Jawab. Jawab. Seorang Sony datang, kau udah seperti orang gila. Seorang Sony. Jawab, apa fungsinya Tuhan isap puting dewasa? Seorang Sony datang, kau sudah udah menangis, malu dia menyembunyikan wajahmu Juma. Tadi kau tantang aku nampak wajah, buka kamera. Sekarang kau menghilang. Malu teman-teman, malu dia. Malu tapi malu. Berbahagialah yang telah engkau hi